Oke teman-teman, kita di nomor 99-nya ini tentang barisan geometri. Suku ketiga suatu barisan geometri dengan rasio negatif adalah 5/3. Perbandingan suku keempat terhadap suku kedua adalah 1/9. Jumlah 4 suku pertama barisan tersebut. Nah, pertama teman-teman harus tahu dulu ya konsep dari barisan geometri. Pertama, untuk mencari UN itu adalah AR pangkat N-1. Nah, sedangkan untuk mencari jumlah N suku pertama itu adalah SN ya, yaitu adalah A dalam kurung R pangkat N-1 R-1. Nah, ini boleh 1 min R, ini juga 1 min R pangkat N, sama saja. Karena nanti rasionya mau lebih dari 1 atau kurang dari 1, dia akan tetap sama. Nanti jawabannya pasti sama. Jadi kita gunain dua ini aja ya. Nah, berarti standar untuk mencari barisan geometri itu ya udah kita cari yang pertama rasio ya. Rasionya berapa, terus suku pertamanya berapa, baru nanti dapat kan. Masukin aja gitu. Nah, dari mana nih mencari rasio? Berarti kita cari ini nih, perbandingan suku keempat dan suku kedua. Berarti ada nih, suku keempat berbanding suku kedua itu akan sama dengan 1/9. Nah, kita tahu suku keempat itu berapa? AR kalau N-nya adalah 4, 4 min 1 berarti 3. Berarti langsung aja nih, kalau dia U4 berarti AR pangkat 3 gitu aja. Berarti U2 AR aja dong, ya nggak? Kurangi 1. Berarti kalau ada U100, ya udah AR pangkat 99 gitu. Berarti dia itu sama dengan 1/9. A-nya kita coret, kemudian R pangkat 3 sama R pangkat 1 itu jadi R kuadrat ya. Ya enggak? Nah, karena tinggal 3 dikurangi 1 aja kan. Nah, berarti ini adalah 1/9. Berarti R-nya itu adalah gini. Kalau misalnya mau bacanya gini boleh sih. R pangkat berapa sih yang hasilnya 1/9 gitu. Atau bisa langsung akarin gitu ya. Boleh aja sih. Kalau misalnya udah ketebak R-nya berapa, harusnya dia udah tahu ya 1/3 ya. Plus minus nanti. Tapi kalau misalnya standar ya udah akarin aja deh. Jadi 1/9. Maka R-nya adalah berapa? Plus minus 1/3. Kenapa plus minus? Di video-video sebelumnya ada ya yang R kuadrat sama dengan 1/9, kemudian X kuadrat sama dengan 9 gitu kan. Dia jawabannya plus minus teman-teman. Jadi baik plus 1/3 maupun min 1/3 kalau dikuadratin dapat 1/9 kan. Nah, beda lagi. Di komentar itu ada yang bertanya, terus bang kalau misalnya gini, kalau akar 9 berapa? Apakah plus minus 3? Nah, kalau akar 9 doang dia 3 jawabannya. Tapi kalau misalnya X sama dengan akar 9, nah ada X sama dengan nih. Berarti X-nya itu adalah plus minus 3 gitu. Bedanya ini doang sih, kalau misalnya dia yang ditanya akar doang, akar 9, dia mutlak 3. Kalau dia ada persamaannya, X sama dengan berapa gitu, dia plus minus. Karena baik plus maupun minus 3 kalau dikuadratin dia nanti dapat 9. Itu sih sebenarnya. Ini perbedaannya. Teman-teman harus tahu ya. Teman-teman harus bisa gunain nanti ini jawabannya plus minus atau plus doang, itu harus tahu ya. Nah, berarti di sini karena dia itu barisan geometri dengan rasio negatif, berarti kita dapat R-nya itu jadi diambil R-nya adalah negatif 1/3 ya nggak? Nah, terus gimana lagi nih? Kita udah tahu kan, suku ketiga suatu barisan geometri dengan rasio negatif adalah 5/3. Berarti U3 nih kita dapat. U3-nya adalah 5/3. Dimana nanti rasionya kita gunain yang negatif. U3 udah tahu ya, AR pangkat 2. Bagus ya. 5/3 berarti A-nya kita nanti cari, R-nya adalah negatif 1/3 dikuadratkan sama dengan 5/3. Sehingga nilai A-nya adalah berapa nih? Kita kali dulu negatif dipangkatkan positif, dia akan jadi positif ya. Jadi 1/9. Sama dengan 5/3. Sehingga A-nya adalah 9-nya pindah ya
9 bagi, pindah ruas jadi kali. 5 per 3 dikali 9. Coret-coret dapat 3. 3 kali 5 berapa? 15. Nah, kita dapat A-nya adalah 15 dan rasionya negatif 1 per 3. Yang ditanya adalah jumlah 4 suku pertama, berarti S4 ya nanti. Oke, langsung aja kita kerjain. S4 di sini kita ganti warna aja ya. Oke, warna merah S4. Lihat nih, S4 itu akan menghasilkan A R pangkat 4 dikurangi 1 per R-1. Ini pangkatnya nggak dikurangi 1 ya. Ini min 1-nya di luar. Nggak dipangkat gitu ya. A-nya berapa? A-nya adalah 15. Nah, R-nya adalah tadi berapa? Negatif 1 per 3 ya. Pangkat 4 dikurangi dengan 1, kemudian per 1 per 3 dikurangi dengan 1. Negatif ya. Oke teman-teman, kita lihat di sini itu 15. Ini berapa nih? Lagi-lagi negatif, pangkatnya genap, dia bakal positif 1 per berapa? 1 per 80 berapa? 81 ya? 81. Dikurangi 1 itu karena mau 81 ya bawahnya. Boleh nggak jadi 81 per 81? Boleh ya. Karena 81 per 81 itu kan 1. Kita inginnya bawahnya 81 gitu. Kita bagi dengan, ini berapa nih? Berarti dia itu jadi berapa? Udah ditulis 1 per 3 dikurangi. Ini juga sama, satunya kita maunya 3 ya. Berarti 3 per 3 gitu aja. Berarti di sini kita dapat 15. Ini pasti negatif ya. Kali negatif berapa nih? 80 per 81 ya. 80 per 81. Per lagi nih. Negatif berapa nih? Negatif 4 per 3 ya. Nah, ini negatifnya coret aja sebenarnya. Negatif bagi negatif kan positif. Nah, berarti ini gimana nih caranya? 80 dikali 15 berapa? 400 bukan? 8 kali 5 44. Tulis dulu deh. Atau 3-nya boleh sih ke atas dulu ya. Jadi biar enak sih sebenarnya. Berarti gini aja deh. 15 dikali, ini negatifnya udah berubah ya. 80 per 81. Nah, ini kan jadi dibalik ya. 3 per 4 jadi 3 per 4. Nah, kalau gini kayak enak nih kayaknya. 4-nya dicoret dengan ini dapat 20 ya nggak sih? 81-nya dicoret dengan 3 berapa? 81 dibagi 3 itu dapat berapa sih? Sebenarnya bisa nggak sih? Kalau nggak bisa ya jangan. Ini kita kaliin dulu aja ya. Berarti dia itu dapat 60 ya. 15 dikali 60 per 81. Nah, dia inginnya 9 nih. Berarti 81-nya harusnya dibagi 9 ya. Dibagi 9 berapa? 9 kali 9 kali 9 81 ya. Bagi 9. Ini bisa nggak bagi 9? Bisa ya. 60 kali 15 berapa sih? Tulis kayaknya deh. 15 kali 6 berarti dapat 30. 6 berarti 90. Berarti di sini kan 900 nih. Per 81. Nah, bukan kedua ruas. Atas bagi 9, bawah bagi 9 dapat berapa? Pinter banget, 100 per 9. Gitu aja ya. Tonton kalau bingung ngitungnya silakan lah. Ini bebas sih, beda-beda kan cara ngitung. 100 per 9 teman-teman. Oke.